Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dewi S. Topiani dari D3 Kebidanan Universitas Salih Al-Haitham. Di sini saya akan membuat atau menyampaikan video pendidikan kesehatan mengenai alat kontrasepsi kondom. Untuk itu, ayo kita bersama simak video berikut. Ya, silakan masuk. Salam. Boleh silakan duduk. Maaf, ini dengan ibu siapa? Ibu Email. Ibu Email dengan bapak? Iya. Bapak Rio. Terus alamatnya di mana? Dari Banjar. Dari Banjar. Terus gimana kabarnya? Sekarang sehat? Sehat. Ada perlu apa dari ibu sini? Jadi saya itu kan baru nikah 2 bulan. Terus saya tuh pengen pemasangan KB. Nah, ingin KB-nya itu yang apa sih? Yang minim efek sampingnya. Terus kalau misalnya pakai KB kondom itu gimana ya? Oh gitu. Baik, biar saya terangkan Bu ya. Jadi KB kondom itu KB untuk mencegah kehamilan atau menunda kehamilan. Nah, di sini tuh ibu itu menunda kehamilan atau mengurangi atau menghentikan. Berarti pengennya KB kondom gitu. Jadi KB kondom itu alat kontrasepsi yang umumnya digunakan di laki-laki. Ada juga untuk perempuan, tapi lebih seringnya dipakai oleh laki-laki. Nah, itu bertujuan agar nanti cairan spermanya itu tidak masuk ke dalam rahim ibu, begitu ya. Di sini ada penjelasan tentang KB kondomnya. Baik, terus di sini juga ada cara kerja dari kondom itu sendiri. Jadi kondom itu menghalangi masuknya sperma ke dalam rahim ibu ya gitu. Jadi kalau ada sperma masuk ke dalam rahim saat berhubungan, itu tuh meningkatkan peluang untuk hamil atau bisa terjadinya kehamilan gitu ya. Terus di sini juga ada efektivitas dari kondom itu sendiri. Nah, tingkat efektivitas dari kondom itu 80 sampai 95%. Jadi pasti ada juga yang mengalami kegagalan saat memakai kondom ini begitu ya. Terus tapi kebanyakan juga ada yang berhasil begitu yang digunakan kalau menggunakan kondom itu saat berhubungan gitu ya. Terus di sini juga ada kelebihan dalam menggunakan kondom. Jadi yang pertama di sini efektif bila digunakan dengan benar. Nah, apabila ibu sama bapak itu memilih mantap untuk menggunakan kondom, maka harus digunakan secara benar gitu, biar efektivitasnya itu tinggi begitu ya Bu ya. Terus tidak mengganggu produksi ASI. Sebelumnya ibu sama bapak udah punya anak atau belum? Belum ya. Jadi kondom ini tidak memproduksi atau tidak mengganggu produksi ASI. Soalnya kondom ini itu non hormonal begitu ya Bu, tidak ada efek samping terhadap hormon selama pemakaiannya gitu. Terus tidak mengganggu kesehatan juga, tidak mempunyai pengaruh sistemik. Terus mudah dan juga dapat dibeli secara umum ya Bu ya. Jadi kondom itu bisa dibeli secara umum di apotek bisa, atau di Indomaret, di minimarket itu bisa. Beda dengan alat KB lainnya seperti implan atau IUD, kan itu tuh harus menggunakan atau pemasangannya itu dengan tenaga ahli begitu ya. Kalau kondom bisa dengan sendiri begitu. Lalu terus tidak perlu juga resep dokter Ibu ya. Jadi bisa digunakan secara mandiri gitu di rumah gitu. Terus metode kontrasepsi sementara, bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Misal nih, ibu menggunakan KB suntik 1 bulan, terus ibu tuh tidak cocok dengan KB suntik dan ibu tuh ingin beralih ke KB yang lain, maka kondom ini bisa menjadi alternatif yang digunakan kalau ibu itu ingin berhubungan gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk metode kontrasepsi sementara gitu. Terus ini tuh ada kekurangannya juga Bu ya, di samping ada kelebihannya juga. Di sini efektivitasnya tidak terlalu tinggi, artinya masih ada kegagalan dalam memakai kondom ini Bu ya, gitu. Terus
cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Jadi cara penggunaan kondom ini tuh harus benar-benar diperhatikan gitu ya, harus dengan benar supaya nantinya berhasil dalam menggunakan kondomnya. Terus agak mengganggu hubungan seksual. Jadi kan kondom itu alat bukan alat organ reproduksi Bu ya, tapi yang digunakan di organ reproduksi, sehingga kemungkinan akan mengganggu saat hubungan seksual gitu ya Bu. Terus ada beberapa klien itu untuk malu memberi di umum gitu ya, mungkin karena emang tidak terbiasa atau mungkin karena emang malu gitu ya untuk membelinya gitu. Terus ini tuh harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Jadi kondom itu harus kan dipakainya saat akan berhubungan seksual. Jadi maka diusahakan itu harus ada di rumah gitu Bu ya, untuk jaga-jaga begitu ya Bu. Terus pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi. Ini tuh tergantung dari bapaknya sendiri begitu ya Bu ya. Ada yang bisa mempertahankan ereksinya secara lama ataupun tidak begitu Bu ya. Lalu selanjutnya, nah ini tuh klasifikasi kondom. Kan kondom itu ada buat pria, ada juga buat wanita Bu ya. Kalau buat pria di sini macam-macamnya banyak. Ada yang dari latex, kondom tebal, terus berpelumas, ada juga kondom yang anti alergi begitu. Nah di sini juga ada kondom untuk wanitanya sendiri Bu ya. Kalau untuk wanitanya itu terbuat dari sarung poliuretren dengan panjang 15 cm. Nah ini tuh dimasukkannya ke dalam vagina ibu. Nah, tapi kan umumnya seringnya itu dipakainya kalau kondom laki-laki ya, kalau wanita mah jarang gitu. Nah, sini juga ini nih jenis kondom yang banyak beredar di pasaran. Nah, bisa dilihat Bu ya, atau Bapak juga bisa dilihat ini tuh. Jadi kondom itu tidak hanya satu jenis ya Ibu Bapak, jadi banyak jenisnya. Ada kondom aroma, terus ini juga baggy, twist, ini tuh bentuknya macam-macam begitu Bu. Lalu selanjutnya ini tuh untuk pemakaian kondomnya Bu ya, biar saya praktekkan Ibu ya Bapak untuk lebih jelasnya ya. Nah di sini tuh ada ini jenis kondom Bu ya, Bapak bisa dilihat ini tuh bisa dijual di pasaran begitu. Terus saat menggunakan kondom, saat kita menggunakan atau mengeluarkannya itu harus secara hati-hati, soalnya nanti bisa mengakibatkan kebocoran, terus kondomnya tidak efektif gitu. Terus yang selanjutnya gunakan saat penisnya ereksi Bu ya, soalnya untuk memudahkan saat memasukkan kondom itu sendiri. Terus saat digunakan, masukkan kondomnya itu ke pangkal penis. Selanjutnya Bu ya, setelah dibuka terus dipegang, ini tuh sambil memegang pangkal penis, masukkan si kondomnya itu ke sini. Nah, seperti ini. Masukkan sampai ke pangkal penis. Dimasukkannya saat penis bapaknya ereksi Bu ya. Terus setelah itu, nah pastikan atau posisinya sudah nyaman begitu. Terus kalau sudah selesai penggunaannya, bisa dipegang cincin ininya, nah begini, terus dipegang ininya, yang ujungnya itu ditekan, terus dikeluarkan seperti ini. Dikeluarkan, setelah dikeluarkan, ini kan berisi cairan ejakulasi atau sperma. Nanti jangan lupa untuk diikat Bu ya, Bapak diikat. Setelah diikat, maka bisa langsung dibuang ke tempat sampah begitu. Itu cara penggunaan kondomnya. Bisa dipahami Ibu Bapak? Bisa. Terus masuk ya selanjutnya. Ini tuh ada efek samping kondom juga ya. Untuk perlu diketahui bahwasanya ada beberapa efek samping, bisa itu tuh menyebabkan alergi, kemerahan begitu ya Bu ya Bapak. Jadi tidak semua orang itu mengalami atau tidak semua orang itu cocok dengan kondom gitu. Tapi untuk efek samping itu sendiri itu tuh sangat minim ya, jarang gitu terjadinya. Nah ini tuh gejala alergi kondomnya. Bisa dilihat ada yang bisa gatal-gatal, kemerahan, kulitnya bengkak begitu ya. Di sini juga ada yang hidung berair atau tersumbat, ini tuh alergi sistemik Bu ya Bapak ya.
Jadi matanya bisa berair atau wajah merah saat ditenggorokan begitu. Dan itu semua itu bisa disebabkan oleh alergi kondom begitu. Terus apa yang harus dilakukan ibu kalau misal si bapaknya itu mengalami alergi ya begitu? Terus ibu atau bapak itu bisa pergi ke fasilitas kesehatan yang di sini bisa ke dokter, ke bidannya begitu. Nah, jika alerginya menetap lebih dari 1 atau 2 hingga 2 hari, maka gunakan alternatif kondom yang lain. Kalau misal alerginya itu semakin parah, bisa dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan lainnya ya Bu ya, gitu. Itu sih kalau untuk kondom ibu bapak. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya sudah mengerti. Alhamdulillah. Baik bapak ibu, itulah penjelasannya tadi ya, semoga bermanfaat begitu. Apakah sekarang sudah mantap menggunakan KB kondom gitu untuk KB sementara mungkin bisa ya. Ya gitu. Kasih ya. Ya. Baik, itulah tadi video edukasi mengenai pendidikan kesehatan tentang alat kontrasepsi kondom. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.